Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Kolose pasal pertama, ayat 9 dan ayat yang ke-10 berkata sebagai berikut. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Puji Tuhan, nasihat firman Tuhan yang diingatkan kepada kita tentang bagaimana jemaat di Kolose berada dalam pengiringannya kepada Tuhan, sehingga dalam pengiringan itu Rasul Paulus mengatakan dia tetap berdoa kepada mereka agar mereka mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Hal ini penting karena di dalam pertumbuhan itu kita menemukan tujuan Allah terhadap kehidupan kita. Karena ketika kita bertumbuh, kita akan tahu dari waktu ke waktu apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah atas kehidupan ini. Karena ada banyak orang percaya hidup di dalam Tuhan tanpa mengalami pertumbuhan, sehingga dari waktu ke waktu perjalanan imannya hanya seperti itu terus, tidak ada perubahan. Sebab itu dalam hal ini Rasul Paulus ingatkan bahwa setiap orang percaya dipanggil, dipilih untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ketika Allah memanggil, memilih kita, menetapkan kita, maka di dalam panggilan, pilihan, dan ketetapan Tuhan, Allah merencanakan supaya kita hidup berkenan kepadanya. Dan itulah tujuan yang diingatkan kepada jemaat di Roma. Dan Rasul Paulus menunjukkan kepada jemaat di Kolose agar mereka semakin bertumbuh dalam iman dan menghasilkan buah di dalam kehidupan mereka. Sebagai orang percaya, kita harus sadar bahwa di dalam kasih karunia Allah yang dinyatakan kepada kita, kita harus hidup layak di hadapan Tuhan. Paulus mengingatkan hidup kita harus mencerminkan kasih dan kebenaran Allah. Karena itulah bahagian dari rencana dan pilihan Allah atas kehidupan kita. Kita biasa bertanya, kenapa Tuhan memilih kita? Tuhan memilih kita karena Dia tahu Dia punya maksud yang mulia untuk kehidupan kita. Dalam segala aspek kehidupan kita, baik dalam keluarga, pekerjaan maupun pelayanan kita harus menunjukkan karakter dari Tuhan. Karena di dalam Dia kita diarahkan untuk mengalami pertumbuhan dalam iman, agar kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Pertumbuhan-pertumbuhan itulah yang menyenangkan Tuhan. Kita tahu ada pohon ara yang ditanam di kebun anggur, dan beberapa kali Yesus melewati tempat itu, dan saat Dia tidak menemukan buah, maka Yesus katakan, untuk apa dia hidup dengan percuma? Tebang saja. Dalam kasih karunia kita diberi kesempatan hidup dengan tujuan supaya kita menghasilkan buah.
Buah itu adalah suatu kehidupan yang layak, mencerminkan kebenaran yang ada di dalam Kristus, melahirkan buah-buah yang benar dari kehidupan kita. Kehidupan yang berkenan itu adalah kehidupan yang melakukan hal-hal besar. Mengapa saya katakan demikian? Karena hal-hal besar itu tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Hanya orang yang ada di dalam kasih karunia, dia bekerja dan Tuhan turut bekerja dengan dia. Sehingga mereka melakukan hal-hal besar, bukan biasa-biasa, tapi hal yang besar, sehingga itu menunjukkan kehidupan yang berkenan kepada Allah, melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Karena Yesus sendiri katakan, dari perkara yang kecil kita dipercayakan untuk berbuat hal-hal yang besar dalam kehidupan ini. Sebab itu, sebagai anak Tuhan, kita diingatkan, di dalam kasih karunia engkau mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, yang berkenan kepada Allah. Dan dari situlah kita akan berjuang untuk memberi buah dari kehidupan kita. Dari kehidupan yang mengenal akan kasih karunia, kita akan menghadirkan buah-buah kebenaran. Karena itulah tujuan Allah memilih kita. Karena dia tahu kita punya kemampuan untuk melakukan hal-hal yang besar seperti itu. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah dan mengalami proses pertumbuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa di dalam kasih karunia-Mu kami diberi kesempatan bertumbuh untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Karena itu kami percaya Engkau yang memanggil, memilih dan menetapkan kami. Engkau tidak pernah salah, tapi Engkau perlu ingatkan kepada kami supaya kami mengalami proses yang kami harus jalani, yaitu pertumbuhan. Di dalam kasih karunia itu kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah, sehingga kehidupan kami menghasilkan buah-buah yang mempermuliakan Bapa di surga. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi berbisnis, studi, maupun ke tempat pekerjaan mereka, dalam pengabdian, dalam rumah tangga, dalam institusi perusahaan pekerjaan mereka. Ingatkan kepada kami semua bahwa kami yang ada di dalam kasih karunia, kami harus bertumbuh untuk makin mengenal yang benar, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, agar kehidupan ini menghasilkan buah-buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk janji firman-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan kami berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.